Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Putri Altikasari, akan menjelaskan materi tentang use case diagram dan activity diagram laundry online. Baiklah, di sini ada sebuah use case diagram laundry online. Nah, pada use case diagram laundry online terdapat 3 aktor, yaitu customer, staff, dan manager. Pada aktor pertama yaitu customer di sini dihubungkan dengan asosiasi pada use case pembelian virtual money. Kemudian dihubungkan dengan asosiasi pada use case laundry pakaian. Nah, pada laundry pakaian ini memiliki relasi extend dan relasi include. Pada relasi extend di sini, use case laundry pakaian disebut sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case cancel merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya, setelah customer melakukan laundry pakaian, maka customer dapat melakukan cancel pada laundry pakaian yang telah dilakukannya sebelumnya. Sehingga use case laundry pakaian ini disebutlah sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Dalam kata lain yaitu opsional. Kemudian relasi selanjutnya yaitu include. Pada use case laundry pakaian ini disebutlah sebagai syarat utama yang harus dijalankan yang harus dieksekusi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Nah, artinya use case laundry pakaian ini harus dijalankan terlebih dahulu. Kemudian customer juga dihubungkan dengan asosiasi pada use case lihat virtual money. Tidak hanya itu, customer juga dihubungkan dengan use case cek status pakaian. Dan juga customer dihubungkan dengan asosiasi pada use case sign in. Nah, pada use case sign in ini memiliki relasi extend. Nah, use case sign in ini disebutlah sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case sign up ini merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya, setelah customer melakukan sign in, maka customer juga dapat melakukan sign up kembali. Nah, sehingga use case sign in ini disebutlah sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Kemudian, staff dihubungkan juga dengan asosiasi pada use case sign in. Nah, use case sign in ini memiliki relasi extend. Use case sign in merupakan use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case sign up merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya, ketika staff sudah melakukan sign in, maka staff dapat melakukan sign up kembali. Artinya, use case sign in ini merupakan use case yang ditambahkan dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, staff dihubungkan dengan use case update status pakaian, kemudian staff dihubungkan dengan asosiasi pada use case pembelian tunai virtual money, kemudian staff juga dihubungkan dengan asosiasi pada use case manage stock barang, kemudian staff dihubungkan dengan asosiasi pada use case manage user, selanjutnya staff dihubungkan dengan asosiasi pada use case pencerahan pakaian bersih. Nah, pada use case ini memiliki relasi include. Nah, maksudnya use case penyerahan pakaian bersih ini merupakan salah satu syarat yang harus dijalankan atau yang harus dieksekusi terlebih dahulu sebelum melakukan use case cek nota. Nah, sehingga use case penyerahan pakaian bersih ini memang wajib dilakukan atau dijalankan sebelum melakukan cek nota. Kemudian staff dihubungkan dengan asosiasi pada use case input keuangan. Pada use case ini terdapat satu relasi yaitu relasi extend. Pada use case input keuangan ini disebut sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case pengeluaran dan use case pemasukan merupakan use case tambahan yang merupakan pengembangan dari extend. Nah, contohnya, setelah staff melakukan input keuangan, maka staff dapat melakukan pengeluaran maupun dapat melakukan pemasukan. Nah, sehingga use case input keuangan ini disebutlah sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Kemudian, staff juga dihubungkan dengan asosiasi pada use case update data keuangan. Pada update data keuangan ini memiliki satu relasi, yaitu relasi extend. Nah, use case update data keuangan ini merupakan use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Nah, sedangkan use case update data dan use case hapus data merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya ketika staff sudah melakukan update data keuangan, maka staff dapat juga melakukan update data kembali serta dapat melakukan hapus data. Sehingga use case update data keuangan ini disebutlah sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri.
Selanjutnya staff dihubungkan juga dengan asosiasi pada use case rekap data keuangan. Pada use case rekap data keuangan ini memiliki relasi extend, yaitu di sini use case rekap data keuangan merupakan use case yang ditambahkan atau use case yang berdiri sendiri. Sedangkan pada use case cetak rekap, use case bulanan, use case tahunan, use case harian merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya, setelah staf melakukan rekap data keuangan, maka staf dapat melakukan rekap data keuangan harian, kemudian dapat melakukan rekap data keuangan tahunan, selanjutnya dapat melakukan rekap data bulanan, serta dapat mencetak rekap data keuangan. Nah, selesai. Selanjutnya, aktor yang terakhir yaitu manajer. Nah, di sini manajer memiliki hubungan dengan asosiasi pada use case sign-in. Use case sign-in ini disebut sebagai use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case sign up merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, maksudnya setelah manajer melakukan sign in pada sistem, maka manajer dapat melakukan sign up kembali. Sehingga use case sign in ini merupakan use case yang ditambahkan atau use case yang dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, manajer dihubungkan dengan asosiasi pada use case rekap data keuangan. Nah, rekap data keuangan ini memiliki relasi extend. Rekap data keuangan merupakan use case diagram yang ditambahkan, atau use case yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case cetak rekap, use case bulanan, use case tahunan, dan use case harian merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Nah, contohnya, setelah manajer melakukan rekap data keuangan, maka manajer dapat melakukan rekap data keuangan harian, kemudian dapat melakukan rekap data tahunan, selanjutnya dapat melakukan rekap data bulanan, dan juga dapat melakukan cetak rekap data keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai activity diagram laundry online. Nah, di sini ada 4 bagian, yaitu customer, sistem laundry online, staff, dan manager. Pada kolom customer ini terdapat gambar bulat. Nah, gambar ini dinamakan dengan titik awal aktivitas yang dilakukan oleh si customer. Aktivitas selanjutnya yaitu mengklik aplikasi laundry online. Nah, gambar peta seperti ini dinamakan dengan aktivitas. Di bawah itu terdapat gambar seperti belah ketupat. Nah, gambar ini artinya pilihan, yaitu customer dihadapkan kepada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu jika customer belum memiliki akun, maka customer dapat menekan tombol sign up, dan customer diarahkan untuk memasukkan username dan password. Jika sudah, maka sistem akan memverifikasi password. Jika passwordnya ini benar atau valid, maka sistem akan menampilkan menu beranda dari aplikasi laundry online. Jika passwordnya salah, maka sistem akan mengarahkan ke menu sign up. Kondisi yang kedua yaitu apabila customer sudah memiliki akun, maka customer disuruh untuk menekan tombol sign in dan diarahkan sampai bisa menampilkan ke menu beranda. Aktivitas selanjutnya yaitu customer dapat melakukan pembelian virtual money. Jika sudah mengklik pembelian virtual money, maka sistem akan menampilkan menu pembelian virtual money. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu laundry pakaian. Jika customer sudah mengklik laundry pakaian, maka sistem akan menampilkan menu laundry pakaian. Dan aktivitas selanjutnya dalam sistem yaitu pembayaran. Nah, di sini terdapat dua kondisi, yaitu jika laundry pakaian ini batal, maka pembayarannya dihentikan. Jika pembayaran ini diterima, maka sistem akan melakukan transaksi selanjutnya. Kemudian, aktivitas yang dilakukan oleh si customer yaitu aktivitas melihat virtual money. Setelah mengklik lihat virtual money, maka sistem akan menampilkan virtual money yang diinginkan oleh si customer. Selanjutnya yaitu aktivitas mencek status pakaian. Dari sini, sistem akan menampilkan cek status pakaian. Dan kemudian dilanjutkan oleh staff. Staff akan mengupdate status pakaian milik si customer. Jika sudah, maka sistem akan menampilkan update status terbaru pakaian milik customer. Kemudian, staff juga memiliki aktivitas yaitu pembelian tunai virtual money. Ketika sudah mengklik pembelian tunai virtual money, maka sistem akan menampilkan pembelian tunai virtual money. Nah, selanjutnya, sistem akan melakukan transaksi pembelian.
Jika sudah, maka jika sudah melakukan transaksi pembelian, maka sistem akan berakhir. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh si staff yaitu memanage stok barang. Setelah staff memanage stok barang, maka sistem akan menampilkan manage stok barang yang telah dilakukan oleh si staff tadi. Aktivitas selanjutnya yaitu manage user. Setelah staff menekan menu manage user, maka sistem akan menampilkan manage user. Aktivitas selanjutnya yaitu mengklik menu penyerahan pakaian bersih. Nah, di sini sistem akan menampilkan penyerahan pakaian bersih. Setelah itu, sistem akan melakukan cek nota. Setelah melakukan cek nota, maka sistem akan memberikan pemberitahuan kepada customer bahwa pakaian bersih ini sudah selesai dan siap untuk diterima atau diambil. Setelah itu, aktivitas selanjutnya yaitu input keuangan. Setelah staff melakukan input keuangan, maka di sini dihadapkan dua pilihan, yaitu input keuangan untuk pengeluaran atau input keuangan untuk pemasukan. Nah, jika sudah memilih salah satu di antara dua ini, maka prosesnya dilanjutkan kepada sistem. Sistem akan membaca masukan data dari si staff. Selanjutnya itu sistem akan menampilkan input keuangan yang telah dilakukan oleh si staff tadi. Aktivitas selanjutnya yaitu staff dapat mengupdate data keuangan. Nah, di sini update data keuangannya disediakan dua pilihan, yaitu update data keuangan, update data atau menghapus data. Nah, jika staff sudah memilih salah satu di antara dua ini, maka proses selanjutnya yaitu sistem akan membaca masukan data dari si staff. Jika sudah membaca masukan data, maka sistem akan menampilkan data keuangan yang telah diminta oleh si staff tadi. Dan aktivitas yang terakhir yang dapat dilakukan oleh si staff yaitu melakukan rekap data keuangan. Nah, di sini terdapat 4 subaktivitas, yaitu aktivitas harian, tahunan, bulanan, dan cetak rekap. Di sini, staff hanya dapat memilih salah satu di antara 4 subaktivitas. Jika sudah, maka sistem akan membaca masukan data dari si staff. Selanjutnya, sistem akan melakukan rekap data keuangan. Jika aktivitas rekap data keuangan ini sudah selesai, maka aktivitas pun berakhir. Dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh si manajer yaitu melakukan rekap data keuangan. Sama seperti yang di bawah tadi yang dilakukan oleh si staff, manajer juga dapat melakukan rekap data keuangan. Nah, di sini terdapat 4 subbagian aktivitas, yaitu harian, tahunan, cetak rekap, kemudian bulanan. Di sini, manajer memilih salah satu di antara 4 subaktivitas. Jika sudah, maka manajer dapat melakukan rekap data keuangan. Jika rekap data keuangan ini sudah selesai, maka proses semuanya sudah berakhir.